Selamat siang Gloria dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Catherine. Saya Biswong. Saya Yasin Kurniawan. Kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Selamat menyaksikan. Guys, tahu gak tentang Kerajaan Kediri itu? Wah, kayaknya menarik. Ceritain dong. Aku juga tahu loh beberapa peninggalannya. Iya, ceritain dong, Kat. Aku juga tahu beberapa tentang kondisi kehidupannya di sana. Oke, jadi Kerajaan Kediri itu berdiri sejak tahun 1045 loh. Dari mana nama asal Kediri itu? Nah, katanya nama Kediri itu berasal dari kata diri yang artinya berdiri dan diberi awalan K yang berarti menjadi raja. Oh, jadinya udah dari dulu ya niatnya jadi raja? Iya, dan ceritanya menarik nih karena Kerajaan Kediri itu berasal dari pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Erlangga pada abad ke-11. Pembagiannya gimana? Erlangga punya dua putra, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Biar gak ribut, dibagi deh Kediri untuk Samarawijaya dan Jenggala untuk Mapanji. Sayangnya terjadi peperangan di antara keduanya karena saling merasa berhak atas seluruh kekuasaan Erlangga, hingga Kerajaan Jenggala mengalami kekalahan dan Sri Samarawijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Dahanapura dan mendirikan Kerajaan Kediri pada tahun 1045 Masehi. Gitu. Jadi letak Kerajaan Kedirinya di mana? Letak Kerajaan Kediri berada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Ada 9 raja, mulai dari raja pertama yaitu Sri Samarawijaya dari tahun 1042 hingga tahun 1051. Dilanjutkan oleh Sri Jitendrakara yaitu tahun 1051 hingga tahun 1112. Dilanjutkan oleh Sri Bameswara yaitu tahun 1112 hingga tahun 1135. Dilanjutkan oleh Jayabaya yaitu 1135 hingga tahun 1159. Dilanjutkan oleh Sri Sarweswara yaitu 1159 hingga tahun 1169. Dilanjutkan oleh Sri Aryaswara yaitu tahun 1169 hingga tahun 1180. Dilanjutkan oleh Sri Gandra dengan periode tahun 1180 hingga tahun 1182. Dilanjutkan Kameswara yaitu 1182 hingga tahun 1194. Dan yang terakhir adalah Kertajaya dengan periode tahun 1194 hingga tahun 1222. Ada yang menarik dari masa kejayaannya? Banyak. Jadi masa kejayaan mereka pada masa pemerintahan Jayabaya yang menjabat dari tahun 1135 hingga tahun 1159. Dia berhasil memperluas daerah hingga mengalahkan Kerajaan Sriwijaya. Nama Kediri bahkan terkenal sampai Tiongkok. Mereka punya armada laut yang kuat dan pemerintahan Sri Jayabaya sudah teratur. Hukum yang berlaku juga tegas dan adil. Selain itu, di bidang perdagangan dan sastra juga berkembang pesat. Raja Jayabaya juga menyusun kesastraan berupa kitab Barayayuda yang dikenal dengan Ramalan Jayabaya. Keren banget. Kalau kondisi kehidupannya di sana gimana tuh? Jadi gini nih, kamu tahu gak di kronik Cina jelasin kalau kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri berasal dari sektor perdagangan dan pertanian loh. Pertanian jadi andalan Kerajaan Kediri dengan komunitas yang keren seperti beras, kayu cendana, gerabah, daging, perak, emas, dan pinang. Sebagai kerajaan nagaris, Kediri pastinya punya lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan banyak padi loh. Bukan itu doang loh, sektor perdagangan juga jadi jagoan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bertumpu pada jalur pelayaran Sungai Brantas menuju kota, pelabuhan yang disebut sebagai Ujung Galuh.
Posisi kerajaan Kediri cukup strategis karena ada di tengah-tengah perdagangan Indonesia, timur dan barat. Sangat unik bukan? Walau pusat kerajaan berada di pedalaman, tapi kehadiran kota pelabuhan di ujung Galuh membuat aktivitas kerajaan Kediri semakin keren dan pedagang Kediri jadi pahlawan perdagangan di Asia loh. Berkat aktivitas pertanian dan perdagangan, kehidupan ekonomi kerajaan Kediri terbilang makmur. Kerajaan Kediri telah menggunakan alat pembayaran berupa uang yang terbuat dari emas. Mereka ada pajak gak? Ada, sistem pajak diterapkan pada masyarakat, salah satunya pajak hasil bumi. Politiknya gimana tuh? Kehidupan politiknya diawali dengan perang saudara antara Mapanji Garasakan dan Sri Samara Wijaya, hingga akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Kediri. Sistem pemerintahan mereka adalah sistem monarki, yaitu penguasa tertinggi yang ada di tangan raja. Puncak kejayaan kerajaan Kediri diraih pada masa pemerintahan Jayabaya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Mereka sudah menerapkan sistem demokrasi agar rakyat dapat menyuarakan pendapat dan mengajukan permohonan kepada raja melalui pejabat. Terdapat bukti prasasti peninggalan kerajaan yang menyebutkan jabatan di kerajaan Kediri loh. Sosial budayanya gimana? Berdasarkan kitab Budaka, mereka nggak pakai sistem kasta keturunan, tapi sistem kastanya didasari dari tingkah lakunya. Berdasarkan kitab Lingwai Taita, mereka berpakaian dengan kain sampai bawah lutut, dengan rambut yang diurai. Selain itu, rumahnya juga rapi dan bersih loh. Oh, begitu. Kerajaan Kediri berkembang pesat di bidang apa ya? Mereka berkembang pesat di bidang kesastraan, karena adanya perhatian raja terhadap kehidupan kebudayaan di kerajaannya, terutama dalam hal sastra. Dari masa ini, dihasilkan karya-karya sastra, terutama dalam bentuk kakawin yang sangat penting dan bermutu tinggi. Oh. Terus kenapa akhirnya runtuh? Nah, itu terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya. Pada tahun 1222, Raja Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa para Brahmana untuk menyembahnya sebagai dewa. Raja Kertajaya juga gak segan untuk menyiksa kaum Brahmana yang menentangnya. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Kaum Brahmana juga memimpin upacara penobatan Ken Arok sebagai Raja Kerajaan Tumapel. Hal ini membuat Kertajaya murka. Para Brahmana kemudian mendukung Ken Arok untuk melakukan pertempuran Perang Genter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri, yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau kerajaan Singasari. Jadi penyebab internalnya, kerajaan Kertajaya ingin disembah oleh kaum Brahmana, dan penyebab eksternalnya terbentuknya aliansi dari kaum Brahmana dan Ken Arok untuk melakukan pertempuran. Ada gak peninggalan kerajaan Kediri yang masih ada sampai sekarang? Ada nih, sekarang ada 6 peninggalan yang masih ada di kerajaan Kediri. Nah, yang pertama itu ada Candi Panataran. Candi ini berada di daerah barat daya Gunung Kelut, atau lebih tepatnya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, kebetulan banget nih, candi ini sengaja dibangun untuk memuja Hyang Acalapati atau Raja Gunung. Nah, untuk peninggalan kedua itu prasasti Sirah Kenting, ditemuin di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, dan diduga dibangun pada sekitar tahun 1126 Saka atau 1024 Masehi. Prasasti Sirah Kenting ini juga ditulis di atas batu dengan ukuran persegi panjang. Tulisannya pakai aksara Jawa kuno loh. Oke, lanjut ke peninggalan ketiga, yaitu Kitab Samaradana. Kitab Samaradana ini ditulis di zaman Raja Kameswari oleh Empu Damaraja yang terkenal dengan karya buatannya, yakni cerita Panji. Oke, jadi pada peninggalan yang keempat itu prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ini ditemuin di Desa Kamulan dan diperkirakan udah dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya 1194 sampai 1222. Terus ada pesan nggak yang tertulis pada prasasti tersebut? Ada dong, pesan yang tertulis pada prasasti ini
adalah tentang sejarah berdiri Kabupaten Trenggalek pada Agustus 1194. Oke, lanjut ke kitab Kakawin Winaratayuda. Kitab ini ditulis pada masa kekuasaan Raja Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi dan selesai pada 6 November 1157 Masehi. Tujuan pembuatan kitab ini untuk memberikan gambaran mengenai terjadi peperangan antara Panjalu dan Jenggala. Dan yang terakhir ada Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang dibuat pada tahun 1194 Masehi. Prasasti ini bercerita tentang pemberian pembebasan pajak tanah yang dilakukan oleh Raja Jayabaya untuk desa Ngantang karena telah dengan sukarela mengabdi pada Kerajaan Kediri. Jadi bahan studi sejarahnya kaya banget. Wah, seru banget. Makasih infonya ya. Makasih ya infonya. Sama-sama, makasih juga infonya dari kalian. Semoga bermanfaat. Sekian dari video kami tentang Kerajaan Kediri. Maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, atau yang tidak berkenan. Kami minta maaf.